Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Jemaat GKJ Marguyudan, kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam resapi pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama menghayati dan juga merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang tiada berkesudahan, yang senantiasa memelihara, memampukan, memberikan pengharapan di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak pasti. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, dan pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami renungkan sungguh dapat menjadi dasar untuk kami beraktivitas pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan kesaksian Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 yang demikian. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Allah di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berkhidmat mengatakan bahwa ia dapat mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian kesaksian firman Tuhan lewat pengkhotbah, dan kita akan menghayatinya dengan satu kesadaran bahwa yang berbahagia adalah kita yang sungguh merenungkan, setia, dan juga dengan kerendahan hati melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Jemaat GKJ Marguyudan, sungguh kita bersyukur karena pandemi yang luar biasa pada bulan Juli lalu sudah mulai melandai, dan saya pribadi ikut senang ketika menyaksikan atau ikut beribadah secara online via YouTube di channel GKJ Marguyudan. Mulai minggu lalu misalnya, jemaat sudah diperbolehkan hadir di gereja, dan antusias yang tinggi untuk bersekutu terlihat sekali karena jemaat yang hadir yang terlihat di dalam tayangan YouTube itu relatif banyak, meskipun ada batasan kehadiran. Tentu segala sesuatu yang terjadi dalam proses kehidupan bergereja dan juga kehidupan kita akhir-akhir ini memang tidak bisa kita prediksikan. Dulu ketika kita sudah beberapa lama bisa onsite dengan protokol kesehatan yang ketat, tiba-tiba harus kemudian online kembali karena situasi yang tidak kita inginkan terjadi, gelombang kedua pandemi. Lalu mulai pertengahan Agustus melandai, dan September ini banyak gereja yang sudah mulai onsite walaupun terbatas dan juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian juga dalam kehidupan kita, banyak hal yang tidak bisa kita prediksikan. Hari ini begini, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah hari-hari berikutnya akan juga seperti ini. Oleh karena itu, saya rasa apa yang disaksikan oleh pengkhotbah adalah juga real kita alami, bahwa kita tidak pernah bisa memprediksikan, memahami, dan juga menyelami apa yang menjadi pekerjaan Allah di bawah matahari. Ya, karena yang tahu ya Allah sendiri. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk kemudian memahami dan menyelami apa maksud Allah di tengah-tengah peristiwa dan juga situasi yang tidak bisa kita prediksikan, baik oleh akal ataupun juga dengan pengetahuan yang canggih dan teknologi yang modern sekalipun. Tapi tentu kalau misalnya kita kembali ke pasal sebelumnya, misalnya pasal 3, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita membaca lengkap, di situ dituliskan bahwa ada waktu menangis, tertawa, menanam,
kemudian menuai dan seterusnya. Tapi sebenarnya pasal 3 dan pasal 8 ayat 17 itu memiliki spirit yang sama, yang mengakui bahwa segala kejadian di dunia ini adalah unpredictable, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Manusia tidak bisa memastikan bahwa kapan pandemi ini berakhir, atau kita tidak bisa memastikan apakah ibadah onsite ini akan berlaku seterusnya, atau tiba-tiba tanpa kita inginkan akan terjadi lagi gelombang ketiga yang membuat kita harus online kembali. Kita tidak bisa memprediksikan, dan segala sesuatu semakin di luar kendali, dan kita menyadari itu sebagai kerapuhan dan keterbatasan kita. Tetapi yang bisa kita yakinkan di dalam pengalaman kita setidaknya 2 tahun ini adalah bahwa kita diajak untuk memiliki kerendahan hati, untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang unpredictable, kita tidak bisa memikirkan dan juga mengetahuinya, harus kita terima dengan segala kerendahan hati dan pengakuan bahwa itu adalah kuasa Allah dan itu di luar kuasa manusia. Lalu kemudian yang kedua, ketika pengkhotbah kemudian juga mengatakan bahwa setidaknya di pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada masanya, pengkhotbah ingin mengatakan bahwa ketika pekerjaan Allah di bawah matahari ini tidak bisa diprediksikan manusia, tetapi segala hal yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia itu ada di bawah kendali Allah. Dan kita mengakui bahwa ketika di bawah kendali Allah, segala sesuatu itu terjadi tidak pernah di luar dari kuasa, cinta kasih, dan juga anugerahnya. Meskipun manusia menerimanya dengan segala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi itu hanya karena manusia melihatnya dari kacamata manusia yang terbatas dan tidak mampu menyelami, seperti kata pengkhotbah. Tapi disinilah kemudian pengkhotbah mengatakan, rendah hatilah, akuilah bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia itu ada di bawah kendali Allah. Yang kita perlu lakukan adalah ketika ada banyak kejadian yang di luar dugaan, kita meyakini bahwa kemudian itu adalah di bawah kendali Allah, maka itu akan menolong kita untuk tidak menjadi manusia yang kagetan, gumunan, dan juga kemudian khawatiran begitu. Ketika ada kejadian-kejadian yang pernah kita alami dan itu berulang, atau bahkan sesuatu yang baru sama sekali, kita diajak untuk menerimanya dengan tenang dan juga menyikapinya dengan bijaksana, untuk kemudian dengan ketenangan dan kebijaksanaan itu kita dituntun untuk mengetahui harus berbuat apa, dan kita menerimanya dengan legowo. Dan legowo itulah yang menolong kita untuk bertahan, survive di tengah-tengah situasi berat, dengan kesadaran bahwa ini segala sesuatu ada di bawah kendali Allah. Dan saya rasa inilah yang membuat kita bertahan sampai dengan sekarang. Karena apa? Ketika ada kejadian yang luar biasa, entah itu pandemi COVID, ataupun juga kejadian-kejadian yang di luar kendali kita dalam kehidupan keseharian, ketika kita menerimanya dengan tenang, legowo, maka kita bisa merasakan bagaimana Allah yang mengendalikan segala sesuatu itu memandu kita harus berbuat apa dan meresponnya secara tepat. Dan saya rasa gereja-gereja sudah banyak belajar, dan orang-orang Kristen juga sudah mulai belajar dari pengalaman-pengalaman selama pandemi ini untuk kemudian bisa tetap tenang ketika ada banyak hal yang di luar dugaan, bahkan di luar akal sehat manusia terjadi. Nah, semoga ini membantu kita untuk menyongsong ketidakpastian selanjutnya, tapi yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari itu selalu berada di bawah kendali cinta kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu yang menolong kami untuk bisa tetap rendah hati, tenang, bijak, dan legowo di dalam menghadapi setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian kami merasakan bahwa hidup kami dipandu oleh Engkau untuk dapat merespon secara tepat dan juga menyongsong masa depan di bawah naungan tuntunan kasih-Mu.
Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan, dan juga pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.